I'm in the middle there. I'll see you by the pool. Reason versus impulse. Diawali dengan memperlihatkan seorang guru bernama Kate yang tengah mengajar di sebuah sekolah, di mana Kate saat itu disuruh cuti oleh kepala sekolah karena metode pembelajarannya dianggap tidak begitu efisien. Yang di tempat lain juga terdapat seorang wanita bernama Meg yang telah bernasib sama akibat ditimpa kesialan, produk kecantikannya ditolak dan mobilnya malah diderek karena parkir sembarangan. That was the first. Kate dan Meg yang kebetulan adalah sahabat dan hari itu adalah hari terburuknya mereka. Dua orang wanita ini pun melampiaskan kesialan dengan berbelanja barang-barang yang mereka suka, yang juga menyewa pria panggilan untuk Meg karena sudah lama tidak dicangkul-cangkul, yang dilanjutkan dengan menonton acara TV favoritnya mereka melihat pria berotot untuk cuci mata. Are we still drinking? Hells. Oh my god. Fireman. Selain nasib sial, Kate dan Meg juga entah kenapa diketahui memiliki ketertarikan tipe pria yang sama, yaitu pria yang six pack dan berotot, terutama jika pria itu bekerja sebagai pemadam kebakaran. Dimana ketika kesal akibat kesialan, Meg pun subuh-subuh membangunkan Kate untuk pergi berlibur saja, yang subuh itu juga mereka berdua harus berangkat ke bandara karena sudah pesan tiket penerbangan pagi. Tiba di bandara melihat antrian yang begitu panjang dan mereka berdua pasti tidak akan sempat untuk check-in, Meg pun bergegas menggoda salah satu petugas di sana agar dibukakan loket antrian yang baru supaya Meg dan Kate ini bisa tepat waktu dan sempat mengejar masuk ke dalam pesawat, yang setelah berbagai cara dicoba usaha Meg pun akhirnya tidak sia-sia. Sampai di kursi penumpang, Kate yang fobia dengan ketinggian pun terpaksa harus menahan ketakutannya, hingga tak lama datanglah seorang pria tampan bernama Ryan yang dapat kursi duduk di tengahnya mereka. Dimana ketika Ryan meletakkan tasnya di kabin, dua wanita ini pun melotot melihat perutnya Ryan banyak urat-uratnya, yang hal itu akhirnya jadi persoalan. Meg dan Kate ini pun jadi berlomba-lomba ingin berkenalan. I'm Kate, by the way. I'm Meg, by the way. Ryan. Yeah, we're best friends. Put your seat up and your friend too, please. Seiring berjalannya waktu di perjalanan, pilot pun tiba-tiba saja mengumumkan sebuah pengumuman jika pesawatnya mereka harus mendarat darurat di bandara terdekat akibat akan ada badai yang cukup besar, di mana penumpang pun akhirnya diturunkan dan dibawa ke hotel transit untuk menginap dan menunggu si badai reda, yang Meg dan Kate pun terlihat check-in di lobi memesan satu kamar berdua. Oh, it's my seatmates. Ketika akan menuju kamar, Kate dan Meg pun lagi-lagi tak sengaja bertemu Ryan saat berada di lift, yang Ryan di sini ingin pergi nge-gym dan itu sontak membuat dua gadis ini kembali kerenyat-kerenyat, dimana selain kesal akan perjalanannya Ryan yang harus tertunda karena Ryan ini diketahui ingin menghadiri pesta pernikahan yang sangat penting, Ryan pun mengajak Kate dan Meg untuk pergi ke klub nanti malam yang pastinya itu diterima mereka. You guys want to get a drink? Yeah, I like to drink. Cool. How about a... Guys, don't forget. You hurt yourself if you... Sampai di kamar hotel, dua orang ini pun lantas berbincang akan sosoknya Ryan, yang tak lama Meg pun sadar jika tasnya ternyata telah tertinggal di bagasi pesawat, dimana akibat hal itu Meg pun bingung nanti malam pakai gaun apa, yang langsung bergegas turun ke lobi untuk minta dicarikan mall terdekat ingin beli baju, namun sialnya tak ada mall yang dekat dengan hotel tersebut. Right? Thank you. Holy shit. Tiba di klub malamnya, Ryan dan Kate pun dikejutkan akan Meg yang datang pakai sari India miliknya ibu si resepsionis, yang sialnya saat joget si sari malah melorot dan itu lantas membuat bola-bolanya Mbak Meg keluar satu, dimana selain untung ada seorang pria yang gerak cepat buru-buru menutupi bola-bola yang membandel keluar. Berita buruk pun lagi-lagi datang karena si badai kini makin besar dan mereka semua harus terjebak lebih lama berada di sana. Shit. No one's getting out of here tomorrow. Melihat Ryan yang takut ketinggalan acara pernikahan, Kate dan Meg pun mendekat untuk menghiburnya, yang saat mengobrol Ryan pun bilang jika ia hanyalah pria biasa yang hanya sekedar jadi petugas damkar, dimana hal itu pun lantas mengejutkan dua betina ini karena mereka akhirnya bertemu dengan pria yang sesuai dengan tipenya mereka, yang dari malam tersebut persaingan Kate dan Meg pun dimulai untuk mendapatkan cintanya Ryan. Night. Hey! Yeah, what's up? I have some shit on our floors. You to open our door. We silly, you don't need two people to... Guys. Oh, night. I want him. Not this time. Besoknya mereka pun berencana akan berkeliling kota menaiki sebuah balon udara, yang ketika di atas Kate pun shock dengan ketinggian karena tadi sudah maksain ikut takut kalah saingan, dimana sialnya lagi melihat Kate dan Ryan ini dekat-dekat, Meg pun kesal dan beli minuman, namun tutup botol malah mengenai mata si pemandu, yang si balon tidak ada akhlak malah mendarat tepat di kue ulang tahunnya bocil. Does anybody ever pilot? Did you hit him in his gut? Pretty, please. Don't you ever feel...
Tiba di hotel, mereka pun langsung ingin melepas stres dengan lanjut relaksasi pergi berenang. Yang melihat baju Mac lebih seksi, Cat pun kesal dan langsung memodifikasi bajunya. Dimana selain saing-saingan akan baju renang, mereka berdua ini pun juga bersaing siapa yang lebih jago melakukan lompat indah. Yang karena Mac terlalu berambisi, Mac pun salah mendarat dengan jatuh muka duluan. Berhubung badai sampai kini belum reda dan Ryan harus segera berangkat, jika tidak ia akan terlambat ke pesta, Ryan pun berniat mengambil jalur darat dengan pergi bersama seorang pria bernama Craig menggunakan mobil. Dimana akibat tak ingin pisah dengan Ryan, dua wanita ini pun nekat memaksa ikut naik mobil selama 17 jam. Yang perjalanan jalur darat memakai mobil pun akhirnya dimulai. I'm going to Fort Lauderdale. Sampai di tengah perjalanan, mereka pun harus singgah ke SPBU untuk mengisi BBM. Yang ketika Cat kebelet, ia pun bergegas berlari cepat-cepat menuju toilet. Dimana selain toilet itu joroknya minta ampun, Cat pun mau tidak mau terpaksa memakai toilet itu karena sudah tidak tahan lagi. Yang sialnya Mac tiba-tiba datang di luar mengunci pintu karena ingin meninggalkan Cat di SPBU itu. Tak terima, Mac kini sudah mulai melakukan cara licik. Cat pun berusaha kabur melewati jendela yang dibuat sangat kesal karena kotoran banyak menempel di seluruh tubuhnya. Dimana ketika sudah mandi, Cat pun juga membalas pura-pura pegel agar si Ryan ini mau memijatinya. Yang cara itu berhasil hingga membuat Mac kesal mendengarkan suara Cat mendesah. Iri melihat aeo Cat di belakang, Mac pun berniat ingin membius Cat agar tertidur dengan obat penenang di botol minuman. Namun Cat saat itu malah menolak karena ia tidak ingin minum. Dimana Craig yang haus, ia pun langsung gerak cepat mengambil si botol dan langsung meminumnya. Yang sialnya minuman itu sudah terlanjur diberi obat penenang dengan dosis yang banyak. Yang mana ketika Ryan tidur, Cat tidur, Mac tidur, dan Craig si driver juga tentu saja ikut tertidur. Mobil mereka pun oleng dan menabrak pembatas jalan akibat si sopir kini sudah terlelap bermimpi indah. Hingga perjalanannya mereka pun harus tertunda karena lampu mobil depan pecah dan harus diperbaiki dulu. Yang terpaksa mencari motel terdekat dan menginap sementara di sana. Berhubung sudah saling benci akibat hal barusan, Cat dan Mac pun tak lagi tidur di kamar yang sama. Yang ketika Cat mengambil minuman, Ryan pun datang dan malah langsung menyosor bibir. Dimana mendengar Ryan berkata jika ia sebenarnya ingin melakukan itu dari kemarin-kemarin, namun dua betina ini selalu saja tak pernah pisah. Cat dan Ryan pun akhirnya melakukan adegan cangkul-cangkul yang membuat Cat ini kesenangan karena bisa mempencundangi Mac. Tiba besok paginya, Mac dan Cat pun kembali bertemu di saat waktu sarapan tiba. Yang ketika mengobrol, Cat pun shock karena Mac dan Ryan tadi malam juga ternyata melakukan adegan cangkul-cangkul. Dimana hal itu pun sontak membuat dua orang gadis ini lantas baku hantam karena sudah sama-sama tidak terima. Namun beruntung perkelahian itu bisa dilerai oleh pemilik hotel yang bawa senjata. Ketika mereka berdua dimintai keterangan oleh seorang petugas polisi di sana, Craig pun bilang jika Ryan tadi sudah pergi pinjam mobilnya karena sudah tak punya banyak cukup waktu untuk mengejar pesta. Aduh nih, salah nih. Yang tak disangka pesta yang ingin dihadiri ternyata adalah pesta pernikahannya Ryan sendiri. Yang itu tentunya membuat Mac dan Cat ini marah besar karena merasa ditipu oleh si mamang Ryan. Tak terima dikibulin, Cat dan Mac pun langsung menyusul Ryan dan berniat ingin menghancurkan pesta pernikahannya. Yang saat tiba di gedung, mereka pun langsung masuk dan menemui si mempelai wanita. Dimana Cat dan Mac pun berkata jika calon suaminya itu adalah orang yang sangat brengsek karena sudah mencangkul-cangkul mereka berdua. Si wanita pun mengamuk, namun ternyata itu bukan acara pernikahannya Ryan. Tak begitu merasa bersalah karena sudah menghancurkan hubungan pernikahannya orang, dua wanita ini pun kembali ke resepsionis untuk bertanya di mana akan tempat pernikahan Ryan berlangsung. Yang saat bertemu, Ryan pun langsung dibuat panik akan kedatangan Cat dan Mac di sana, yang cepat-cepat bergegas menemui mereka sembunyi-sembunyi di tempat belakang. Mendengar ancaman jika Cat dan Mac akan menghancurkan pernikahan dan hubungannya Ryan pun menjelaskan jika mereka berdua inilah yang sedari awal mengejar-ngejar dirinya semenjak bertemu di dalam pesawat, dan dua gadis ini tidak pernah menanyakan pernikahan siapa yang akan Ryan hadiri. Dimana akibat ada kesempatan cangkur-cangkur, Ryan pun tak menyanyiakan hal itu dan terjadilah apa yang sudah terjadi, yang membuat Mac dan Cat pun akhirnya tersadar jika itu benar juga dan semua ini tak luput akibat salahnya mereka.
Setelah Kat dan Mac mengikhlaskan dan membiarkan Ryan ini untuk menikah dengan kekasihnya, meskipun si Mamang Ryan sudah sangat menang banyak bisa cangkul-cangkul dengan dua gadis cantik dalam satu malam, Kat dan Mac pun akhirnya pulang dari liburannya mereka yang benar-benar kacau karena ulahnya mereka sendiri. Namun itu semua kini bisa dijadikan pelajaran hidup untuk bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang mana Kat pun kini mendapatkan pekerjaannya kembali dan malah dapat promosi naik jabatan dari kepala sekolah. Mac menjalin hubungan serius dengan Craig yang memperlihatkan bola-bola saat di video call. Ryan kini sudah hidup damai membuka lembaran baru dengan belahan jiwanya, dan persahabatan kedua gadis cantik ini yang semakin erat setiap harinya. Tamat? Nah gitu ya filmnya ya. Baiklah, ini waktunya untuk saya pamit aja nih, mengundurkan diri aja ya dari video ini ya. Terima kasih nih buat kalian yang sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Nanti kita cari film yang bagus-bagus lagi guys.